Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Wa ba'd. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh dan sesepuh masyarakat Kuningan maupun dari tempat lainnya yang sangat kita cintai dan kita hormati dan semoga senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dengan wasilah sahabat saya, guru kita semua, Al-Habib Guris Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matanallah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumih fid dini wa dunya wal akhirah, di mana dengan wasilah beliau pada kesempatan hari ini kita bisa duduk bersama dalam satu forum yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan terima kasih kepada Habib Mikdad Baharun hafizahullah ta'ala wa ra'ah yang baru saja menyampaikan sambutannya. Juga terima kasih kepada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas yang telah mendampingi saya datang dari Jakarta. Beliau adalah Imam FPI DKI Jakarta. Dan terima kasih kepada seluruh kiai, seluruh ulama yang telah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan berbahagia ini. Untuk menyingkat waktu, karena waktu kita sangat terbatas, maka sebelum saya menguraikan lebih detail tentang wawasan kebangsaan, perlu saya sampaikan bahwa tema ini menjadi sangat penting melihat situasi kondisi kita saat ini di kita punya negeri. Khususnya saya melihat dan merasakan dalam beberapa dekade terakhir ini betapa ada upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis untuk memarginalkan peran ulama, peran kiai, untuk menyingkirkan peran ulama dan kiai di dalam urusan berbangsa dan bernegara. Sehingga para ulama dan kiai itu ingin diisolir, gerak langkah perjuangan mereka hanya seputar pesantren, masjid, majelis taklim, tabligh akbar. Sehingga tanpa punya malu, para tokoh-tokoh nasionalis dalam rangka untuk menyingkirkan peran ulama dan para kiai selalu mengkampanyekan agama harus dipisah dari politik. Agama harus dipisah dari negara. Agama-agama, negara-negara. Kita tahu prinsip ini merupakan prinsip sekularisme. Prinsip al-ilmaniyah. Al-ilmaniyah itu artinya fasluddin anid daulah, yaitu memisahkan urusan agama daripada urusan kenegaraan. Nah, karena itu saya ingin ingatkan di sini kepada diri saya dan segenap ikhwan bahwa ulama itu punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah dan Rasulnya. Ulama-ulama yang istiqomah, yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah,
Mereka memiliki peran yang sangat penting di tengah-tengah umat Islam. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyukum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Jadi peran ulama ini nggak boleh dipandang remeh. Peran kiai itu nggak boleh diremehkan, dilecehkan, dan nggak boleh kedudukan ulama itu dihina-hina. Dan ini yang saya rasakan dalam beberapa dekade terakhir, penghinaan terhadap ulama itu makin hari makin masif, khususnya di zaman begitu medsos itu menjadi media komunikasi yang sangat merajalela saat ini. Nah, karena itu di sini kalau kita ingin bicara tentang wawasan kebangsaan, kalau kita ingin bicara tentang 4 pilar negara, apakah itu berkaitan dengan NKRI, dengan Pancasila, dengan UUD 45, dengan Bhinneka Tunggal Ika, saya hanya ingin terlebih dahulu mengingatkan, sebelum NKRI lahir, sebelum Pancasila lahir, sebelum UUD 1945 lahir, sebelum Bhinneka Tunggal Ika itu lahir, para ulama, para kiai sudah lebih dulu ada di Republik ini untuk mengusir para penjajah. Itu yang gak boleh kita lupa. Sebelum tentara lahir, sebelum polisi lahir, itu para ulama kita dulu di zaman penjajahan Inggris, Portugis, Spanyol, Belanda, sampai penjajahan Jepang, di siang hari mereka membuka kitab, mengajarkan umat ilmu dan adab. Di malam hari mereka mengajak santri untuk yaitu panggul senjata, melakukan penyerangan kepada pos-pos penjagaan penjajah. Ini terjadi di mana-mana daerah. Jadi ulama kita dulu mereka adalah bukan sekedar mereka pejuang ilmu yang membuka kitab kuning bagi umat, tapi mereka juga panggul senjata melawan para penjajah. Di mana saat itu TNI belum lahir? Di mana saat itu polisi belum lahir? Di mana saat itu negara belum ada? Ini peran yang tidak boleh dilupakan. Bahkan NU Nahdlatul Ulama itu lahir sebelum negeri ini merdeka. Muhammadiyah itu lahir sebelum negara ini merdeka. Sarekat Islam itu lahir sebelum negara ini lahir. Jamiat Khair yang didirikan lebih dulu oleh para habaib itu sudah ada sebelum negara ini ada. Nah, ini yang gak boleh kita lupa. Jangan kemudian belakangan setelah kita merdeka, kita mereguk berbagai macam kenikmatan, peran ulama ingin dipinggirkan, peran ulama ingin dikesampingkan, bahkan peran ulama ingin dieliminir, ingin ditiadakan. Nah, ini yang kita tidak bisa terima. Sedikit-sedikit kalau ulama menentang pabrik minuman keras, nanti dituduh intoleransi. Ulama menolak adanya gereja-gereja liar di tengah-tengah pemukiman umat Islam, disebut anti Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kalau ada ulama bicara ayat Al-Quran menolak kepemimpinan kafir, nggak boleh orang kafir mimpin umat Islam, nanti dibilang anti NKRI. Ada apa di negeri ini? Kok ulama dijadikan sasaran tembak fitnah? Anti NKRI, anti Pancasila, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 1945. Padahal yang melahirkan NKRI, yang melahirkan Pancasila, yang melahirkan UUD 1945, yang melahirkan Bhinneka Tunggal Ika adalah ulama. Dari mana itu semua lahir kalau bukan dari ulama? Kalau tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah, tidak ada Sarekat Islam, NKRI ini tidak lahir, saudara. Ini yang gak boleh kita